Assalamualaikum. Hai guys, hello everyone. Selamat datang di channel Hana Francilia. Halo pelajar hebat, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan informatika bagi kelas 7. Yang mana pembahasannya adalah 1. Apa itu informatika? 2. Apa yang dipelajari dalam mata pelajaran informatika? 3. Informatika dan profil pelajar Pancasila. Dan terakhir 4, yaitu tanya jawab seputar informatika. Oke, kita masuki pembahasan yang pertama, yakni apa itu informatika. Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Informatika mencakup pemodelan dari komputasi dan aplikasinya dalam pengembangan sistem komputer. Nah, dari tadi disebutkan kata komputasi berkali-kali. Sebenarnya apa sih komputasi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komputasi adalah penghitungan dengan menggunakan komputer. Di dalam matematika, komputasi sendiri yakni penghitungan dengan menggunakan bilangan-bilangan atau peubah-peubah yang dilaksanakan berdasarkan urutan langkah yang diberikan. Dan landasan berpikir untuk belajar informatika sendiri itu dinamakan berpikir komputasional atau computational thinking. Jadi, berpikir komputasional ini merupakan suatu kerangka dan proses berpikir yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan menalar mengenai sistem dan persoalan. Dalam mata pelajaran ini, kalian akan belajar mengenai teknologi komputer dan sistem yang dibangun menggunakan teknologi komputer tersebut. Kalian akan belajar cara memanfaatkan teknologi komputer, juga teori untuk memahami cara kerja komputer. Dengan demikian, kalian akan bisa menyiapkan diri kalian untuk menghadapi masa depan yang pastinya akan lebih maju teknologinya. Dalam mata pelajaran informatika, kalian akan mempelajari bidang-bidang pengetahuan informatika yang dikelompokkan menjadi berpikir komputasional. Dalam materi ini, kalian akan belajar mengenai menyelesaikan persoalan-persoalan sehari-hari yang dibaliknya mengandung berbagai macam konsep keilmuan, seperti informatika, matematika, sains, atau ilmu sosial. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi. Dalam materi ini, kalian akan belajar mengenai cara membuat karya digital, berkomunikasi via surel, menggunakan perambahan untuk mencari informasi, serta mengelola file dalam folder. Yang ketiga, sistem komputer. Dalam materi ini, kalian akan belajar mengenai definisi komputer, komputasi, dan sistem komputasi, bagian-bagian utama komputer dan fungsinya, interaksi perangkat keras dan perangkat lunak dengan piranti lain yang terhubung. Yang keempat, analisis data. Dalam bagian ini, kalian akan belajar tentang pengelolaan dan penyajian data bervolume kecil untuk tujuan tertentu. Yang kelima, algoritma dan pemrograman. Dalam materi ini, kalian akan belajar membuat program dengan menggunakan blok visual untuk menghasilkan suatu karya kreatif. Yang keenam, dampak sosial informatika. Dalam materi ini, kalian akan belajar mengenai sejarah perkembangan, peranan, dan dampak positif maupun negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, praktika lintas bidang. Selain mempelajari materi-materi di atas, kalian juga akan belajar bekerja sama dengan teman-teman kalian untuk membuat karya dan mencoba menyelesaikan masalah menggunakan pengetahuan yang kalian dapatkan di atas. Informatika dan profil pelajar Pancasila. Selalu tanamkan dalam dirimu karakter-karakter yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, mandiri. Keempat, gotong royong. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif.
Nah, melalui mata pelajaran informatika, kalian akan belajar juga menumbuhkan karakter-karakter tersebut sebagai warga dunia nyata dan sebagai warga dunia maya. Oke, selanjutnya tanya jawab mengenai informatika. Apakah belajar informatika harus memakai komputer? Belajar informatika tidak harus menggunakan komputer. Tujuan penting belajar informatika adalah agar kalian memahami cara kerja komputer dan sistem digital berbasis komputer. Kalian bisa memahaminya dengan berbagai cara, misalnya melalui permainan, simulasi, dan kegiatan-kegiatan tanpa menggunakan komputer yang akan dirancang oleh guru kalian. Oke, selanjutnya, apa itu problem dan problem solving? Mengapa hal itu penting? Problem adalah suatu keadaan atau situasi yang harus diatasi. Upaya untuk mengatasinya disebut problem solving atau penyelesaian persoalan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi persoalan yang harus diselesaikan atau diatasi. Semakin dewasa kalian, problem yang akan dihadapi mungkin akan makin rumit. Oleh karena itu, penting bagi kalian untuk sejak sekarang belajar cara mengatasi masalah. Hal itu bisa dilakukan, salah satunya melalui proses belajar bersama teman-teman kalian dalam mata pelajaran informatika. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa hubungan informatika dan mata pelajaran atau bidang lain? Dalam era sekarang, hampir semua bidang kehidupan manusia didukung dengan sistem berbasis komputer. Hal-hal sehari-hari, mulai dari pendataan penduduk, pendaftaran sekolah, pencarian moda transportasi, hingga hal-hal ilmiah seperti analisis data dari media sosial, data sel penyakit, hingga penciptaan robot humanoid yang mampu menirukan perilaku manusia, tidak bisa dilepaskan dari informatika. Oleh karena itu, informatika berkaitan dengan banyak mata pelajaran lainnya. Kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam pelajaran informatika? Untuk membantu mendalami materi dalam informatika, kalian akan menjalani proses belajar dengan berbagai bentuk. Beberapa contoh di antaranya adalah pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau PBL, kemudian pembelajaran berpusat pada siswa atau Student Center Learning atau CCL, dan pembelajaran berbasis inquiry atau Inquiry Based Learning atau IBL. Oke, pertanyaan yang terakhir. Adakah hubungan antara bermain games dan informatika? Salah satu hal menarik dari dunia komputer adalah permainan game. Atau bermain game ada sisi positifnya. Misalnya, dalam beberapa games, kalian bisa belajar strategi, belajar memahami bahasa asing, belajar berkompetisi secara sehat, dan sebagainya. Yang penting diingat, kalian perlu mengatur waktu bermain game agar tidak kecanduan. Dengan demikian, kalian akan sekaligus belajar mengatur waktu. Nah, dalam pelajaran informatika, kalian juga akan belajar bagaimana membuat game sederhana menggunakan bahasa pemrograman visual. Pasti kalian akan bangga bisa menciptakan karya yang bisa kalian tunjukkan pada teman-teman, orang tua, dan ibu bapak guru. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Hana Fransilia pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.